Informasi pertama, Saudara, keputusan penutupan permanen TPST Piungan di tahun 2024 menuntut program desentralisasi pengolahan sampah di masing-masing 4 kabupaten dan 1 kota di daerah istimewa Yogyakarta harus segera diselesaikan. Pemerintah Kota Yogyakarta pun telah menyatakan kesiapannya untuk mengolah sampah secara mandiri pada pertengahan tahun 2024. Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan persiapan pengolahan sampah mandiri jelang penutupan permanen TPST Piungan di bulan April tahun 2024. Pemkot Yogyakarta menyatakan kesiapannya mengolah sampah secara mandiri pada pertengahan tahun 2024. Sejumlah rencana yang saat ini sedang dikerjakan, yaitu peningkatan kapasitas 2 tempat pengolahan sampah, yaitu 3R Nitian dan 3R Karangmiri, serta pembangunan 2 hanggar besar pengolahan sampah menjadi RDF, Refuse Derived Fuel, sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Untuk TPS 3R Nitian, Pemkot Yogyakarta akan menambah kapasitas pengolahan sampah dari sekitar 30 ton menjadi 60 ton per hari dengan penambahan 2 shift kerja. Sedangkan TPS 3R Karangmiri saat ini sedang dilakukan revitalisasi agar mampu mengolah sampah dari 5 ton menjadi 20 ton. PJ Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menyatakan untuk perkembangan pembangunan 2 hanggar besar untuk mengolah sampah menjadi RDF saat ini masih dalam proses lelang. Untuk lahannya, 2 hanggar tersebut memakai lahan milik pemerintah Provinsi DIY dengan status pinjam pakai. Nantinya, hanggar pengolahan RDF ini juga akan ditingkatkan produksinya dari 40 ton menjadi 80 ton per hari. Ditegaskan PJ Wali Kota, seluruh perencanaan itu sedang dikebut pengerjaannya agar bisa segera selesai. Di hulu dengan program-program yang sudah kita lakukan, CSR juga masuk, yaitu edukasi pilah olah sampah dari sumbernya, itu yang pertama. Yang kedua tentu optimalisasi TPST Karangmiri dan Nitian ini kita tingkatkan. Sekarang sudah sampai ke 30 ton per hari untuk Nitian. Karangmiri tahun ini revitalisasi ya. Nah, kemarin baru 5 ton, ini kita naikkan menjadi 20 ton. Kemudian yang di Piungan nanti sampai 40 ton, bahkan kita bisa tingkatkan untuk 2 shift sehingga 80. Nitian ada kemungkinan kita naikkan 2 shift, jadi bisa 60-60an ton. Di sektor lain, Pemkot Kota Yogyakarta juga akan terus mengintensifkan pengolahan sampah di hulu dengan program Biopori Mbah Derjo di rumah-rumah warga dan gerakan Zero Sampah Anorganik melalui ratusan bank sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, menghasilkan sampah kurang lebih 300 ton per hari. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Menanggapi keberatan sebagian masyarakat atas rencana pembangunan TPST di Dingkian Sedayu Bantul, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memastikan bahwa pembangunan TPST dibangun dengan konsep minim dampak dan dibangun secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah dusun terdampak. Ditegaskan TPST yang akan dibangun bukan tempat pembuangan sampah, namun industri pengolahan sampah yang bahan bakunya sampah organik maupun anorganik serta ada pemilihan sampah. Pemerintah Kabupaten Bantul tengah merencanakan pembangunan TPST di sejumlah wilayah di Bantul sebagai upaya percepatan penanganan sampah. Salah satunya yang akan dibangun di wilayah Padukuan Dingkian Argodatis Sedayu Bantul yang sempat mendapat respon keberatan oleh masyarakat. Menurut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, rencana pembangunan TPST tersebut telah disosialisasikan. Ada beberapa hal dari masyarakat yang perlu diklarifikasikan dan sudah ada pendekatan dari Pemkab Bantul secara integrasi. Ditegaskan Bupati bahwa pembangunan TPST akan diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah terdampak, yakni di wilayah Padukuan Dingkian dan Kepek. TPST yang akan dibangun bukan tempat pembuangan sampah, namun berupa industri pengolahan sampah yang bahan bakunya baik sampah organik maupun anorganik. Jadi kita jamin polusi itu nanti akan kita tekan sekecil-kecilnya termasuk bau. Sekarang sudah banyak teknologi penghilang bau, itu banyak. Ya, ahli-ahli teknologi lingkungan itu sudah lama menemukan itu dan itu akan kita terapkan. Lalu yang kedua, karena keberadaan TPST itu berada di Kampung Dingkian dan Kepek,
maka pemerintah juga akan membangun infrastruktur secara luas. Dijelaskan lebih lanjut, di TPST tersebut setiap harinya diperkirakan akan mengolah sebanyak 30 ton bahan baku sampah menjadi bahan baku sektor industri dan pertanian. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik diolah menjadi bahan baku industri kelanjutan. Dengan demikian tidak akan terjadi penumpukan sampah dan dalam proses pengolahannya membutuhkan puluhan pekerja. Warga masyarakat Durian terkait dengan pendirian TPST, kita penjelasan terkait dengan kedepannya seperti apa setelah berdirinya TPST. Yang diharapkan oleh masyarakat itu jangan sampai nanti berdiri TPST tapi berdampak yang nanti membuat resah masyarakat. Intinya itu. Karena sudah dijanjikan tidak ada dampak buruk untuk warga masyarakat Durian, malah akan dibangun beberapa infrastruktur untuk pendukung Durian. Untuk itu kami warga Durian juga tidak ada alasan lagi untuk menolak. Cuman kita masih satu lagi minta sosialisasi secara umum. Guna mendukung TPST tersebut, Pemkab Bantul juga akan membangun infrastruktur jalan, lampu penerangan, hingga perbaikan sarana publik. Tidak hanya di Dingkian saja, Pemkab Bantul berencana membangun sebanyak 12 TPST di wilayah Kabupaten Bantul. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Akibat diguyur hujan deras selama 3 hari, talut setinggi 4 meter milik seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Akibat diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut, sebuah talut rumah milik seorang warga di Kalurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul longsor. Material longsor membuat sebagian ruas jalan tepat di bawah talut menjadi tertutup sehingga mengganggu arus lalu lintas selama lebih dari 3 jam. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian bergotong royong membersihkan jalan yang tertutup material. Pemilik rumah menyampaikan bahwa pada dini hari sebelum kejadian, ia sempat mendengar suara getaran yang berasal dari depan rumahnya. Hingga pada pagi harinya, talut setinggi 4 meter yang berada di depan rumahnya roboh dan membuat bangunan teras rumahnya ikut ambrol. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Longsornya kan jam 6, jadi udah bangun, tapi masih di dalam rumah. Ya, tadi jam 2 pagi itu cuman suara kretek-kretek gitu. Nah, habis itu jam 6 baru longsor. Hampir semua longsor. Itu kondisinya hujan atau seperti apa? Hujan sama angin. Rencananya talut yang menjadi pembatas rumah dan jalan ini akan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Dilanda hujan deras selama 3 hari, sungai di Kabupaten Gunung Kidul meluap hingga merendam jembatan crossway setinggi 1 meter. Akibatnya, saudara, warga menjadi tidak bisa beraktivitas karena jalan tersebut merupakan akses satu-satunya. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat arus Sungai Prambutan, Padukuan Kedung Wanglu, Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul sangat deras. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Gunung Kidul selama 3 hari membuat aliran sejumlah sungai meluap hingga menutup jembatan penyeberangan atau crossway. Akibat dari luapan Sungai Prambutan, jembatan yang menjadi penghubung antara Padukuan Kedung Wanglu dengan Padukuan Banyusoco terendam arus sungai hingga setinggi 1 meter. Hal ini membuat warga yang tinggal di Padukuan Kedung Wanglu tidak dapat beraktivitas karena jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga terendam air. Salah satu warga yang tinggal di Padukuan Kedung Wanglu menyampaikan, terputusnya akses jalan akibat luapan sungai ini sudah sering kali terjadi ketika dilanda hujan deras. Ia bersama warga lain hanya bisa pasrah dan menunggu air sungai surut untuk bisa kembali beraktivitas. Kendalanya yang seperti yang dilihat tadi, tidak bisa lewat dikarenakan air bisa meluap. Jadi misalnya sudah sampai dengkul itu sekitar setengah meter itu sudah tidak berani. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan renovasi jembatan sehingga apabila hujan deras kembali melanda, aktivitas warga menjadi tidak terganggu. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.
Ya, Mito, berbicara tentang cuaca yang saat ini sedang terjadi begitu ya di Indonesia, ada berbagai macam potensi bencana hidrometeorologi karena memang ini terdampak dari siklon, kemudian juga terdampak oleh iklim, dan diharapkan semua masyarakat ini berhati-hati, tidak hanya yang di pedesaan, tidak hanya yang di bantaran kali saja, namun juga di perkotaan karena ada potensi pohon tumbang begitu ya. Ya, jadi masyarakat harus lebih waspada, dan kami akan hadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Jogja hari ini. Kemudian ibu sekarang dicintai murid-muridnya. Dicintai, disukai, dirindukan. Oh, ini gerakan sekolah menyenangkan. Itu ada pesan yang dibawa di situ. Dampaknya tidak terjadi. PISA, International Student Assessment yang 20 tahun dari 2000 hingga sekarang kita tidak punya dampak yang signifikan, nggak ada perubahan apapun. Saya dulu merasa mengajar itu harus begini, ternyata saya sekarang menghadirkan diri saya di kelas sebagai keluarga. Nah, kalau gurunya tidak membangun kesetaraan kepada muridnya, yang dipanggil ke depan kelas itu orang yang juara satu. Jangan lupa saksikan Kita Bicara setiap hari Selasa pukul 15 dan Kamis pukul 20 hanya di TVRI Jogja. Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Permainan baseball terdiri dari 9 inning dan dimainkan 9 orang per tim. Meski berada di bawah satu organisasi yang sama, baseball dan softball adalah dua olahraga yang berbeda. Ukuran lapangan, bola, dan kayu pemukulnya pun berbeda. Ada kejuaraan yang rutin yang diadakan oleh PB PON sehingga puncak emasnya nanti mereka di usia 25 udah mulai bisa berkarir untuk prestasi mereka. Pengalaman pertama itu kompetisi, benar-benar pertama banget setelah waktu itu mulai latihan SMA itu ya. Jangan lupa saksikan Insporta setiap hari Kamis pukul 15 dan Jumat pukul 11.30 hanya di TVRI Jogja. Udah Mas. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Anda kembali menyaksikan Jogja hari ini. Informasi selanjutnya, banyaknya objek wisata di Kelurahan Kepuharjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman yang masuk kawasan rawan bencana atau KRB membuat penjaga tiket dan linmas setempat dibekali handy talkie yang baru. Pembagian handy talkie dilakukan untuk memudahkan komunikasi saat terjadi bencana dan pengelolaan tiket wisata. Keberadaan handy talkie atau HT dinilai sangat penting dalam menjalin komunikasi antar warga terutama yang tinggal di wilayah Kelurahan Kepuharjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman, DIY. Karenanya, pemerintah setempat membagikan handy talkie jenis UHF kepada sejumlah perangkat diantaranya kepala duku, linmas, hingga penjaga tiket objek wisata. Pembagian 74 buah handy talkie multifungsi jenis UHF ini tak hanya dalam rangka meningkatkan komunikasi pengelolaan tiket wisata yang banyak berada di kawasan rawan bencana, namun juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam, meliputi pemantauan informasi aktivitas Gunung Merapi, angin kencang, serta hujan, hingga tanah longsor dan sebagainya di lingkungan Kelurahan Kepuharjo. Lurah Kepuharjo Heri Suprapto menyebut, di samping melalui repeater SKSB 19440, pemantauan komunikasi juga bisa melalui UHF handy talkie yang dibagikan.
Disebutkan, handy-talkie tersebut tidak untuk umum, namun hanya bisa khusus untuk warga di wilayah Kepuharjo. Teman-teman yang di wisata ini semua bisa dipantau oleh pemerintah desa, Mas. Dan itu, CCTV itu saya konekkan dengan sekretariat desa. Langsung bisa dipantau di sana. Salah seorang anggota Linmas mengaku sangat senang karena jalinan komunikasi bisa langsung dilakukan. Komunikasi melalui handy-talkie ini lebih cepat daripada menggunakan handphone, karena selain keterbatasan sinyal, juga harus mencari nomor kontak sehingga dinilai kurang efektif dan cepat. Sungai-sungai juga? Iya, pas kalau ada aliran-aliran bisa komunikasi sama teman-teman. Sebelumnya nggak ada, Mas? Nggak ada. Difasilitasi sama kelurahan. Diharapkan masing-masing yang memperoleh handy-talkie tersebut bisa saling koordinasi antar perangkat, sehingga potensi bencana bisa segera dilaporkan agar penanganan segera dilakukan dengan cepat. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, hujan deras yang melanda wilayah DIY dalam beberapa hari ini perlu diwaspadai, terutama beberapa wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Dan salah satunya ada di Kabupaten Sleman. Saudara, dari informasi yang dirilis BPPTKG, terjadinya hujan di Puncak Merapi dengan intensitas tinggi berpotensi terjadinya lahar air hujan yang menuju ke berbagai sungai di bawahnya. Untuk itu masyarakat yang ada diimbau agar menjauh dari daerah bahaya. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah kesiapan dan kewaspadaan dari pihak BPBD Kabupaten Sleman, kami akan mencoba menghubungi Bapak Makwan. Beliau adalah Kepala BPBD Kabupaten Sleman. Selamat sore Pak Makwan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik, kami ingin mengetahui Pak, sebenarnya hujan deras ini sudah terjadi atau masih landai-landai saja di Puncak Merapi ini Pak? Ya, Pak Makwan, apakah bisa mendengar suara kami, Pak? Bisa. Iya. Ya. Silakan Pak. Apakah hujan deras ini sudah terjadi di Puncak Merapi atau saat ini belum terjadi, karena kami mendapatkan informasi puncaknya ada di bulan Januari hingga Februari ini, Pak? Untuk hari ini, alhamdulillah sudah melandai untuk hujan di Puncak. Ya. Baik. Pak Makwan, masih bisa mendengar Pak Makwan? Masih. Ya, silakan Pak. Ya, karena kami di studio tidak bisa mendengar atau tersambung dengan Pak Makwan di sini. Baik, Pak Makwan bisa kembali dijelaskan Pak, untuk yang saat ini terjadi. Tadi Bapak sempat hampir menjelaskan begitu ya, bahwa hari ini. Nah, setelah itu kami belum bisa mendengar informasi lagi Pak. Boleh diulang kembali Pak, hari ini seperti apa kondisi dan juga pantauannya di wilayah Puncak Merapi Pak? Ya, tampaknya masih ada. Ya, kita sepertinya masih ada kendala dengan Pak Makwan. Kami masih mencoba kami masih akan mencoba untuk selalu update begitu ya, terkait dengan situasi terkini dari Puncak Merapi. Dan selanjutnya saudara, kami akan hadirkan informasi yang lain masih di Jogja hari ini. Tetaplah bersama kami. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg.
Pokoknya Mak Caleg yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Jenis ikan air tawar yang populer dibudidayakan dan banyak digemari masyarakat untuk dikonsumsi. Pada dasarnya gurami termasuk hewan pemakan segala atau omnivora tetapi lebih ke herbivora. Jenis makanan tersebut tentu berkorelasi dengan umurnya. Oleh karena itu dalam budidaya ikan gurami banyak sekali segmen usaha yang bisa dipilih, menyesuaikan keinginan dan kemampuan pembudidaya. Mulai dari segmen pembenihan, segmen pendederan, dan segmen pembesaran. Alasan saya memilih budidaya ikan gurami, satu perawatannya mudah, yang kedua satu-satunya ikan bersisik yang dapat hidup di kadar oksigen yang rendah. Jadinya saya bisa hemat air, dapat keuntungannya lebih tinggi gitu. Jangan lupa saksikan Teknotani setiap hari Senin pukul 10.30 dan Selasa pukul 16.30 di TVRI Jogja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Beragam informasi jelang pemilihan umum 2024 kami rangkum dalam segmen Pilihan Rakyat berikut ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta menyatakan proses sortir dan pelipatan suara untuk pemilu 2024 masih berlangsung. Saat ini proses sortir lipat surat suara sudah mencapai 80% dan diharapkan selesai beberapa hari ke depan. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nur Harsha mengatakan target penyelesaian sortir dan lipat surat akan memaksimalkan waktu yang ada sebelum akhir Januari 2024, di mana jenis surat suara yang dilipat meliputi untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, pemilihan calon anggota DPR, DPRD DIY, dan kabupaten kota, serta DPD. Masing-masing jenis surat suara sebanyak 321.645, ditambah 2% cadangan. Proses sortir lipat kertas suara dari KPU RI ditargetkan tanggal 20 Januari sudah selesai, sementara untuk logistik dokumen yang pengadaan sendiri sedang disiapkan. Surat suara yang sudah dilipat kini telah dikemas sesuai kelurahan dan TPS. Selain itu, logistik bilik dan kotak suara juga telah dilakukan perakitan. Untuk pengepakan surat suara per TPS sesuai kebutuhannya dengan target 10 hari sebelum hari pemungutan suara sudah selesai. Sedangkan untuk penyusunan logistik juga dilakukan secara bertahap dan memperkirakan distribusi logistik akan dilakukan ke tingkat kelurahan pada 1 hari atau 2 hari menjelang pemungutan suara. Berasal dari jumlah DPT plus 2%, dan hari ini kita targetkan selesai dengan jumlah petugas sortir lipat kok direncanakan sekitar 230-an. Selama ini gudang logistik KPU Kota Yogyakarta dijaga 24 jam dari petugas KPU, kepolisian, dan aparat terkait secara bergantian untuk memastikan keamanan. Demikian Agung Nugroho dan Ari Feriawan. TVRI Yogyakarta melaporkan. Jelang pemilu 2024, komunitas Gus Durian Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengingatkan akan penegakan demokrasi yang bermartabat serta tetap menjaga toleransi seluruh elemen bangsa.
Warga masyarakat diharapkan ikut mensukseskan pemilu dengan cara ikut berpartisipasi aktif, menyalurkan hak suaranya serta berupaya menolak praktek politik uang, mengingat menjelang pemilu 2024 ada fragmen-fragmen yang kerap bertentangan dengan nilai demokrasi. Bapak Anditya Restu Aji. Kegiatan bertajuk Rasan-Rasan Demokrasi Desa Bisa Apa yang digelar komunitas Gus Durian di DIY digelar dalam rangkaian Haul Gus Dur ke-14 di Komplek Pura Jagatnata Bantul. Kegiatan tersebut diisi dengan doa bersama lintas iman untuk bangsa, pentas seni dan talkshow bertema Rasan-Rasan Demokrasi Desa Bisa Apa. Ketua penyelenggara sekaligus Presidium Gus Durian Yogyakarta Firda Ainun Ula menyampaikan, kegiatan kali ini digelar sebagai ruang konsolidasi bagi masyarakat lintas sektor di Yogyakarta di tengah gejolak tahun politik. Saat ini di waktu menuju pemilu menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi karena dinilai demokrasi telah mengalami degradasi. Oleh sebab itu, sebagai elemen bangsa, pihaknya harus mengambil sikap menghadirkan kembali nilai-nilai demokrasi yang bermartabat ke akar rumput. Menurutnya, sebagai negara yang diklaim demokratis, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia cukup kompleks, yang lazimnya dipertontonkan dalam kontestasi politik 5 tahunan. Terdapat fragmen-fragmen yang dinilai kerap bertentangan dengan proses demokratisasi, diantaranya fanatisme terhadap pilihan politik dan permainan politik uang. Kedua itu juga kampanye pemilu damai. Yang ketiga itu kita ingin mengkampanyekan anti politik uang, begitu. Yang dalam hal ini memang ini menjadi gerakan kami juga melalui Gardu Pemilu Gus Durian yang sudah ada juga websitenya. Jika siapapun yang melihat pelanggaran atau mendengarkan atau menyaksikan atau mengalami pelanggaran dalam masa pemilu bisa melaporkan langsung ke Gardu Pemilu Gus Durian, begitu Pak. Penerima suap tidak akan kena, tapi terima dulu untuk bukti. Kalau kita sudah stop tidak akan menerima itu, maka tidak akan mendapatkan bukti. Terima sebanyak mungkin sehingga sebanyak mungkin masyarakat yang bisa mengajukan bukti, itulah sebenarnya bukti bahwa politik uang itu masih berlangsung sampai hari ini. Menghadapi problematika atas tindakan yang menciderai prinsip-prinsip demokrasi, memerlukan akses informasi dan pengetahuan yang sampai ke masyarakat akar rumput. Dalam hal ini, Gus Durian mengambil kendali untuk menyuarakan demokrasi yang bermartabat. Mengingat bulan ini adalah bulan terakhir menjelang pesta demokrasi 5 tahunan, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang kampanye pemilu damai serta sebagai wadah gagasan-gagasan Gus Dur terkait dengan demokrasi dan segenap persoalannya. Demikian dari Bantul, Margolaras melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Penetapan awal puasa 2024 Muhammadiyah ini diperkirakan berbeda saudara dengan pemerintah Republik Indonesia karena terdapat perbedaan kriteria pada saat posisi bulan rendah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat nomor 1 tahun 2024 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1445 Hijriah. Hisab yang dilakukan Muhammadiyah hari Ahad 29 Sa'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2024 Masehi, ijtima' menjelang Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada pukul 16:07:42 waktu Indonesia Barat. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di daerah istimewa Yogyakarta berada pada -7 derajat 48 menit lintang selatan dan 110 derajat 21 menit bujur timur, dengan hilal sudah wujud di posisi +0 derajat 56 menit 28 detik. Saat matahari terbenam pada Ahad 10 Maret 2024 di wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk atau hilal sudah wujud, kecuali di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Awal puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Sementara itu, kriteria wujudul hilal dan mabims baru adalah dua kriteria utama penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan mabims adalah kriteria yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menetapkan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri melalui sidang isbat.
Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkirakan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia berbeda dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Perbedaan bisa terjadi karena terdapat perbedaan kriteria pada saat posisi bulan rendah. Saat maghrib pada tanggal 10 Maret 2024, di wilayah Asia Tenggara posisi bulan belum memenuhi kriteria baru Mabims. Maka awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Sebanyak 41 sekolah di bawah Yayasan Bob Kri mengikuti Bob Kri Expo kedua yang menampilkan berbagai keunggulan dan prestasi masing-masing sekolah. Kegiatan Bob Kri Expo kedua merupakan ajang untuk memperkenalkan sekolah ke masyarakat yang mengedepankan keberagaman dan pendidikan multikultural. Di bawah naungan Yayasan Bob Kri. Ya, benar sekali Pak Timo. Saatnya kita... Ketua Umum Yayasan Bob Kri, Obed Tri Pambudi, mengatakan seiring perkembangan zaman, sekolah di bawah Yayasan Bob Kri Yogyakarta yang sudah berusia 78 tahun terus berperan dengan meluluskan ratusan ribu orang yang berkarya di berbagai bidang, baik di pemerintahan maupun swasta. Saat ini sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, Bob Kri terus berperan mencetak generasi yang unggul di tengah masyarakat. Untuk lebih mengenalkan Yayasan Bob Kri, digelar kegiatan Bob Kri Expo kedua di salah satu pusat pertokohan di Kota Yogyakarta 19 hingga 21 Januari 2024. Selama Expo, berbagai sekolah di bawah Yayasan Bob Kri mulai TK hingga SMA dan SMK menunjukkan berbagai unggulan di bidang akademis dan minat bakat di bidang seni maupun keterampilan. Pada kesempatan ini juga dilakukan launching rumah belajar atau asrama untuk anak-anak sekolah SMA dan SMK Bob Kri dengan kapasitas mencapai 100 orang putra dan 100 orang putri. Asrama ini dibangun untuk memfasilitasi belajar siswa mulai dari bimbingan spiritual hingga sarana untuk pengembangan diri. Tidak hanya sekedar memfasilitasi tempat tinggal, tapi kami memberikan pelayanan yang lebih, yaitu adanya bimbingan spiritual, kemudian ada peningkatan dengan memberikan mentor-mentor yang baik secara harian, kepribadian, dan penguatan cita-cita. Expo ini mewadahi kreativitas siswa, pengembangan bakat minat siswa, jadi mulai dari TK, SD, SMA, SMK. Selain pameran pendidikan, pada Bob Kri Expo kedua juga diadakan berbagai lomba untuk umum, meliputi tari kreasi baru, fashion show, mewarnai tingkat TK dan menggambar untuk siswa SD. Demikian Agung Nugroho dan Arif Feriawan, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta kembali membuka layanan pembuatan paspor di hari Sabtu. Layanan tersebut, saudara, diberi nama Paspor Simpatik dan diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Bakti ke-74 Imigrasi pada 26 Januari 2024 mendatang. Warga daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya kembali menikmati layanan Paspor Simpatik yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Antusiasme warga memanfaatkan layanan ini cukup tinggi, terbukti dari antrean yang cukup panjang sejak layanan dibuka. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta, Najarudin Safaat, mengatakan dengan layanan paspor simpatik itu, masyarakat selaku pemohon bisa dengan mudah terlayani. Salah satu pemohon, Rahmat Syofin, mengaku senang dengan layanan paspor simpatik karena cepat dan mudah. Mas, dapat informasi paspor simpatik ini dari mana? Dari Instagram. Berarti tanggapannya dengan adanya paspor yang bisa pengurusan paspor yang bisa dilaksanakan selain hari kerja gimana? Sangat membantu sekali, pas kebetulan saya pas hari libur jadi bisa meluangkan waktu untuk membuat paspor tersebut. Pengurusannya, prosesnya gampang? Sangat mudah sekali. Ya, kita tinggal buka aplikasi di yang tertera di Instagram, kemudian kita isi dokumennya, semuanya langsung muncul nomor antriannya. Harapannya seperti apa, Mas? Apakah paspor ini terus dilaksanakan? Harapannya sih ke depannya sering-sering diadakan, jadi memudahkan masyarakat untuk membuat paspor tersebut. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto, menyambut baik dan mendukung pelayanan paspor simpatik itu. Demikian Osyani Putri, TVRI Yogyakarta, melaporkan.
Saudara Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto meninjau langsung kegiatan layanan paspor simpatik. Layanan paspor simpatik yang dibuka pada akhir pekan ini merupakan peringatan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Akhir pekan, Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto meninjau langsung alur pelayanan paspor dan antrean pemohon. Ia sempat berbincang dengan beberapa pemohon layanan pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Agung memastikan kemudahan layanan bagi pemohon dan tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan PNBP. Ya, saya tanya beberapa ke pemohon, mereka sangat antusias dan berterima kasih adanya layanan di hari Sabtu, karena biasanya kan Sabtu tidak ada, sedangkan Senin Jumat mereka ada kesibukan lain, nggak sempat, makanya hari ini mereka sangat senang ada layanan paspor simpatik di hari Sabtu. Nanti kita pertimbangkan kalau memungkinkan dan kita juga mampu melakukan, kita pertimbangkan. Tapi yang jelas kalau ada momen tertentu kami bisa membuka, bahkan Kanim itu akan datang ke pemohon. Jadi nanti kalau ada satu institusi ataupun masyarakat memohon, kita jemput bola, kita yang akan datang ke lokasi. Nah gitu. Ada kuotanya nggak, Pak? Apa? Ada kuotanya nggak? Hari ini kuotanya 250. Layanan paspor simpatik yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul bagi pemohon paspor yang memiliki aktivitas padat di hari kerja. Layanan paspor simpatik sangatlah mudah karena pemohon hanya perlu datang ke kantor imigrasi terdekat tanpa perlu menggunakan aplikasi M-Paspor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tetap perlu diperhatikan pelaksanaan layanan paspor simpatik menggunakan kuota dan ini berbeda tiap kantor imigrasi. Demikian Oceani Putri, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya, selain sebagai jawaban untuk mereka yang tidak bisa mengurus paspor pada saat hari kerja, paspor simpatik ini juga sebuah pengejawantahan begitu ya, reformasi birokrasi di mana kantor imigrasi berusaha untuk membuat layanannya jadi lebih mudah begitu. Dan ini membuktikan bahwa kantor imigrasi selalu tanggap atas kebutuhan masyarakat. Dan kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Jogja hari ini. Mosok kewan kok lakune ngadeg nggawa ransel. Bocah saiki kuwi basa kramane wae ora iso ya Pakne. Jaman dhisik. Bocah sekolah kuwi sing diasah rasa lan atine luwih dhisik. Ora sumbut karo nek njaluk duit ku jajan kae lho. Patrape bocah dhisik sing didandani. Andap asor. Sinau. Jangan lupa saksikan Kunjung Bawuk setiap hari Senin pukul 16.30 hanya di TVRI Jogja. Salam super suara perempuan. Secara umum semuanya itu sepakat bahwa yang namanya ASI adalah makanan terbaik untuk baby atau untuk bayi. Namun adakah nilai penting lainnya yang terkandung dari ASI ini sendiri, Mbak Afi? Ya. Jadi kalau dibilang ASI itu terbaik, sebenarnya kayak kalau terbaik itu ada yang kedua, ketiga iya, gitu ya. Betul, berarti ASI itu sebenarnya satu-satunya makanan bayi 0 sampai 6 bulan ya Mbak Eksklusif ya. Eksklusif itu benar-benar cuma ASI aja Mas. Apa sih sebenarnya pentingnya ASI ya? Penting ASI itu untuk si bayi bahkan saat itu sampai dia nanti dewasa. Kenapa sih si ibu ini harus makan gizi seimbang, kemudian harus yang sehat, menjaga pola makan dan lain sebagainya, itu karena untuk ibunya sendiri. Gitu. Karena ketika ibu gizi buruk itu yang simpang. Jangan lupa saksikan Suara Perempuan setiap hari Kamis pukul 15.30 dan Sabtu pukul 13.30 hanya di TVRI Jogja. Jenis ikan air tawar yang populer dibudidayakan dan banyak digemari masyarakat untuk dikonsumsi. Pada dasarnya gurami termasuk hewan pemakan segala atau omnivora tetapi lebih ke herbivora. Jenis makanan tersebut tentu berkorelasi dengan umurnya. Oleh karena itu dalam budidaya ikan gurami banyak sekali segmen usaha yang bisa dipilih.
menyesuaikan keinginan dan kemampuan pembudidaya, mulai dari segmen pembenihan, segmen pendederan, dan segmen pembesaran. Alasan saya memilih budidaya ikan gurame, satu, perawatannya mudah, yang kedua, satu-satunya ikan bersisik yang dapat hidup di kadar oksigen yang rendah. Jadinya saya bisa hemat air, dapat keuntungannya lebih tinggi gitu. Jangan lupa saksikan Teknotani setiap hari Senin pukul 10.30 dan Selasa pukul 16.30 di TVRI Jogja. Anda kembali bersama kami di Jogja hari ini. Dan saudara, hujan deras yang melanda di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari ini perlu diwaspadai, terutamanya di beberapa wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Salah satunya juga ada di Kabupaten Sleman. Dari informasi yang dirilis oleh BPPTKG, terjadinya hujan di puncak Merapi dengan intensitas tinggi. Berpotensi terjadinya lahan air hujan yang menuju ke berbagai sungai di bawahnya. Dan kami akan kembali mencoba menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Bapak Makwan, untuk dapat menggali informasi lebih berkaitan dengan potensi hujan yang ada di puncak Merapi. Selamat sore, Pak Makwan. Selamat sore. Baik, Pak Makwan, semoga koneksi kita kali ini lebih lancar begitu ya. Tadi menyambung yang saya tanyakan sebelumnya, Pak, untuk hari ini pantauan dari BPBD di Kabupaten Sleman begitu ya, di puncak Merapi seperti apa, Pak, potensi hujannya? Ya, untuk hari ini untuk hujan mulai melandai. Tetapi yang kemarin hari Kamis dan Jumat itulah yang kemudian menjadi kewaspadaan kita. Tapi alhamdulillah untuk banjir laharnya hanya aliran kecil, tidak sampai kemudian membahayakan kepada masyarakat. Ya. Lalu beberapa waktu yang lalu BMKG juga sempat merilis statement begitu Pak, bahwa di daerah istimewa Yogyakarta perlu adanya kewaspadaan terkait dengan badai siklon anggrek begitu ya. Nah, ini kalau untuk kaitannya dengan yang ada di puncak Merapi, seperti apa antisipasi yang kemudian akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman? Iya, yang pasti kita antisipasi berkaitan dengan curah hujan yang tinggi, terutama di puncak Merapi sana, yang kebetulan sekarang aktivitas vulkaniknya cukup tinggi. Nah, ini akan berpotensi terjadinya awan panas guguran. Itu terbukti kemarin hari Jumat itu 9 kali awan panas guguran yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi di puncak Merapi. Ya, awan panas guguran itu apakah nanti akan merubah kubah, bentuk kubah? Jadi gini, awan panas guguran itu adalah guguran yang terdiri dari material kubah karena ada curah hujan yang tinggi di puncak Merapi, sehingga ada terjadi namanya letusan-letusan kecil. Karena apa? Karena ada perbedaan tekanan yang dari dalam magma yang keluar dari di permukaan puncak, kemudian bergabung jadi satu dengan material lama, itu akan gugur menimbulkan awan panas. Jadi campuran antara material baru dengan material lama, kemudian itu karena lerengnya cukup curam sehingga menimbulkan guguran. Dan kemarin terpantau 3 km ke arah Kali Bebeng barat daya. Ya, Pak Makwan, bisa dijelaskan Pak, kalau misal nantinya terjadi hujan deras begitu di puncak Merapi, kira-kira bagian dari sungai mana Pak yang perlu diwaspadai? Apakah tadi yang Bapak jelaskan Bebeng, kemudian apakah juga sampai ke Kerasa dan Kali Kuning, atau yang seperti apa Pak? Ya, potensi yang paling besar itu ke arah barat daya itu Kali Bebeng dan Kerasa. Kemudian yang ke selatan itu ke Kali Boyong. Jadi Sleman. Kalau ke bawah namanya Kali Code, Kali Boyong itu. Jadi kalau atas nah ini potensi untuk banjir laharnya kecil sekali. Karena apa? Karena beberapa cek dam yang bisa meredam banjir lahar. Jadi mudah-mudahan aman. Yang penting warga masyarakat penambang yang beraktivitas pengambilan
galian C atau pasir itu tidak melakukan aktivitas saat terjadi hujan. Ya, selain penambang, apakah masyarakat lainnya juga perlu mewaspadai bencana ini, Pak? Iya, kewaspadaannya pada saat mereka melintas di jembatan. Biasanya kan di warga masyarakat untuk bergerak sebelahnya. Jadi sekali lagi itu, tapi ini potensinya sangat kecil sekali. Untuk hari ini, sangat kecil sekali. Ya. Kebetulan juga untuk wilayah Sleman ke arah barat laut atau barat daya, sehingga awan panas guguran yang terjadi itu tidak. Baik. Karena masih aman. Ya, Pak Makwan, terakhir Pak, tadi Anda menyebutkan bahwa ada potensi awan panas guguran begitu yang bisa disebabkan oleh adanya hujan deras. Kemudian juga ada potensi banjir lahar dingin. Untuk aktivitas pariwisata Pak, karena di lereng Merapi kan ada beberapa aktivitas pariwisata yang aktif begitu ya. Tidak hanya di beberapa destinasi wisata, namun juga ada atraksi Jeep Merapi begitu yang ada di Kali Kuning. Apakah ini juga perlu pewaspadaan begitu Pak? Dan kemudian apakah juga sampai perlu penutupan mungkin? Iya betul, kewaspadaan tetap perlu, tapi kalau penutupan belum. Karena kalau Kali Kuning lebih cenderung panasnya masuknya itu ke Hulu, Boyong, dan Bebeng. Untuk Kali Kuning hanya air saja, nanti seandainya pun terjadi namanya iran di Kali Kuning. Tapi tetap para wisatawan kami berharap mematuhi zona bahaya yang direkomendasi, yaitu 5 km untuk Kali Boyong, 5 km dari puncak untuk Kali Kuning, 5 km untuk Kali Gindol, dan Kali Opak. Jadi sekali lagi, selama itu dipatuhi insya Allah aman untuk zona bahaya ini. Jadi sekali lagi seperti aktivitas itu tetap masih aman karena mereka beraktivitas di luar zona bahaya yang direkomendasi oleh Badan Geologi atau BPBTKG. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Wawan telah memberikan informasi kepada kami sehingga kami bisa melakukan hal-hal atau antisipasi jika terjadinya bencana. Baik, selamat sore dan sehat selalu Pak. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo berencana mengembangkan kawasan wisata baru di tahun 2024. Pengembangan kawasan wisata ini dilakukan guna menyambut keberadaan jembatan Pandan Simo yang menghubungkan jalur jalan lintas selatan antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Dimulainya proses pembangunan jembatan Pandan Simo yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kulon Progo. Keberadaan jembatan yang merupakan bagian proyek pembangunan jalan jalur lintas selatan ini diyakini akan mampu memberikan dampak ekonomi luar biasa bagi masyarakat sekitar. Atas dasar itulah pemerintah Kalurahan Banaran bersama kelompok masyarakat setempat berencana membangun kawasan wisata baru di sekitar lokasi jembatan pada tahun 2024 ini. Lurah Banaran Haryanta menyebut, kawasan wisata baru ini nantinya akan berada di sisi selatan jembatan, tepatnya di sekitar muara Sungai Progo. Antara lain adalah wisata susur sungai dan hutan mangrove dengan menggunakan perahu tempel hingga wahana banana boat serta kanu. Adanya kawasan wisata baru ini diharapkan mampu menarik banyak wisatawan. Akan bangun kawasan wisata, yaitu untuk salah satunya nanti untuk ada perahu tempel, ada semacam banana boat, ada kano, dan lain-lain sarana prasarana di situ untuk wisata air. Kami akan kembangkan untuk semacam festival kano atau apa. Karena jembatan ini berbeda dengan jembatan yang lain. Kan ada ornamennya, ada untuk jalan sehingga view-nya beda sekali. Jadi untuk penunjang wisata luar biasa. Maka masyarakat sangat antusias. Sejak peletakan batu pertama Desember 2023 lalu, proses pengerjaan konstruksi jembatan Pandan Simo sendiri terus dilakukan. Pada tahap awal,
Pengerjaan difokuskan untuk membangun pondasi jembatan sepanjang 1.900 meter yang membentang di atas Sungai Progo ini. Selain dibuat tahan gempa dan tsunami, jembatan yang dibangun dengan nilai kontrak 814,8 miliar ini nantinya juga akan dilengkapi dengan jalur pedestrian serta diharapkan dapat menjadi ikon baru di DIY. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Pantai Wedi Ombo menjadi salah satu destinasi wisata yang saat ini sedang naik daun di Gunung Kidul bagian timur. Awal tahun ini, saudara, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai yang menawarkan keindahan batuan karang di sepanjang garis pantai selatan ini. Pembukaan dan operasional secara penuh JJLS di Gunung Kidul membawa pengaruh positif sektor pariwisata. Kini menuju Pantai Wedi Ombo di Kapanewon Kiri Subo pun makin mudah diakses. Dampaknya pada masa awal tahun ini, Pantai Wedi Ombo ramai dipadati pengunjung. Pantai ini dipenuhi ribuan pengunjung baik lokal maupun luar Gunung Kidul. Lokasi wisata yang memiliki panjang garis pantai sejauh 2 km ini penuh dengan pengunjung yang leluasa bermain di seluruh area pantai. Kondisi gelombang yang stabil landai membuat wisatawan juga bisa bermain di air. Menurut wisatawan, suasana Pantai Wedi Ombo cukup berbeda dengan beberapa pantai lain di Gunung Kidul. Batuan karang yang berada di hampir sepanjang garis pantai menjadi pemandangan khas pantai ini. Selain bermain air, banyak wisatawan yang memanfaatkan indahnya batuan karang untuk berfotoria. Adanya deretan pohon juga membuat tepian pantai menjadi lebih teduh. Wisatawan banyak memanfaatkannya sebagai lokasi berteduh sambil menikmati keindahan pantai dan kuliner. Wisatawan yang baru pertama berkunjung mengaku kagum dengan keindahan alam Pantai Wedi Ombo. Sebelumnya belum pernah ke sini, jadi mau mencoba ke sini. Kondisinya gelombangnya nggak terlalu tinggi, jadi cocok buat anak-anak main air di sini. Dari pantauan di lokasi, banyak sekali wisatawan luar daerah istimewa Yogyakarta yang datang ke Wedi Ombo. Selain banyak dari wilayah Solo Raya, wisatawan juga datang dari berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Demikian Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul. Dari wisata alam kita hadirkan informasi wisata kuliner di mana makanan dan jajanan tradisional seperti sambal capuk, dawet Garut hingga legondo tentunya sudah sangat jarang dijumpai dan dikonsumsi oleh generasi saat ini. Bertujuan melestarikan makanan tempo dulu, pasar kuliner di Gari Wonosari ini tetap setia menghadirkan makanan jadul yang ternyata masih banyak digemari warga. Beberapa makanan seperti kelinting toro, sambal sembuan, aneka poto, dan minuman dawet Garut mungkin sudah jarang terdengar di telinga generasi saat ini. Namun makanan tersebut kini kembali hadir dan bisa dinikmati di Wonosari, Gunung Kidul. Pasar ekologis Argowijil namanya. Lokasi ini menjadi ajang kembali tampilnya kuliner klasik untuk bisa dinikmati masyarakat. Bertempat di Kelurahan Gari, pasar kuliner ini memang dibuat untuk tujuan pelestarian makanan tempo dulu. Tidak mengherankan, seluruh stand jualan dominan diisi penjual makanan dan jajanan lawas. Pasar ekologis Argowijil diisi setidaknya 60-an pedagang yang menempati 2 los besar. Siapa sangka pasar kuliner tempo dulu ini mampu mengundang antusias warga. Setiap minggu pagi, warga lintas generasi berbondong datang dan mencari beragam kuliner tempo dulu. Tidak hanya kalangan senior yang datang untuk mencari makanan pelepas rindu, banyak juga remaja dan anak-anak yang mengisi libur pagi mencari jajanan langka di pasar Argowijil ini. Tidak hanya warga sekitar Kapanewon Wonosari saja, warga perantau dari berbagai kota juga banyak berkunjung, sekaligus menikmati aneka makanan yang puluhan tahun sempat populer di Gunung Kidul. Contohnya pun legondo, linding doro, sambal cabuk, sambal sembuan, dapat menemui makanan-makanan kuliner yang tempo dulu, yang dikangeni. Meski mengusung konsep pelestarian kuliner lawas, pasar yang didirikan sejak 2017 lalu ini masih eksis dan banyak dikunjungi hingga saat ini. Demikian dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Nah, saudara, akhir pekan ini Anda bingung mau kemana?
Kami ada satu referensi wisata tipis-tipis di Kabupaten Kulon Progo. Anda dapat menikmati view menoreh yang ciamik sambil naik VW klasik. Dan tentunya bikin akhir pekan Anda semakin asik. Hei, apa kabar Sobat Healing? Libur-libur, bingung mau kemana? Sini, Mas kasih tahu. Kali ini tim mau kemana kita bakal bikin akhir pekan kamu jadi asik sambil naik VW klasik. Nah, ini dia lokasinya ada di Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Kamu nggak usah pusing-pusing buat cari lokasinya. Langsung aja cari media sosialnya Omah Cantrik. Atau kamu bisa langsung buka Maps, lalu ketik Omah Cantrik. Di Omah Cantrik ini, kamu bisa booking VW lewat narahubung yang tertera di media sosial Omah Cantrik. Kayak Mas ini nih, jadi pas nyampe di sini langsung piknik asik, naik VW klasik. Saatnya kita menikmati view menoreh yang ciamik. Pokoknya paling mantap ke Kulon Progo, ke Omah Cantrik. Kita bisa lihat view menoreh. Tuh, panjang kali kan. Ada banyak sawah. Dan tentunya naik VW. Wah, udara segar begitu terasa pas kita lewatin jalanan pinggir sawah. Bahkan hamparan sawah dan hijaunya perbukitan menoreh manjain mata banget. Asli di Kulon Progo kita bisa lihat kanan sawah, kiri sawah, belakangnya bukit menoreh. Nikmat mana yang kamu dustakan? Mantap. Gimana gak manjain mata coba? Lawang sejauh mata memandang, kita disuguhin asrinya suasana desa. Eits, tenang aja. Kita juga diajak berhenti di beberapa titik lokasi yang view-nya cakep banget buat selfie-selfie atau foto-foto. Naik mobil VW ini ada banyak pilihan. Ada durasinya yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada juga yang 90 menit. Harga paketan VW Susur Desa ini mulai 250.000 aja. Udah healing, ditambah dapat makan. Mantap bukan? Wes, hari libur gak usah bingung. Langsung aja wisata ke Kabupaten Kulon Progo. Husein Joyonegoro dan Ucu Adritama melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berlaku esok hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi saudara sekaligus menutup jumpa kita di Jogja hari ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan seluruh tayangan TVRI Jogja melalui media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga live streaming via YouTube TVRI Yogyakarta Streaming. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas akhirnya, saya Aryo Bagus. Dan saya Meta Doka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.